Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju serta sukses. Amin, amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya yaitu akan membahas tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami buatkan panduan penting dan praktis untuk membuat PT umum atau perseroan terbatas. Nah, di sini kontennya berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM selama ini kepada kami tentang PT. Jadi buat kalian nih yang penasaran seperti apa sih perseroan terbatas, lalu apa manfaatnya buat kita dan bagaimana cara membuatnya, serta apa saja yang dibutuhkannya, akan kami bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminer HC, apa itu sih PT atau perseroan terbatas? Jawabannya adalah perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum, di mana modal perusahaan ini terbagi menjadi saham-saham. Nah, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang mereka miliki, sehingga memberikan perlindungan hukum dan meminimalkan resiko pribadi. Nah, PT ini dikelola oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan usahanya. Pertanyaan kedua, Kaminer HC, apa sih fungsi utama dari PT atau perseroan terbatas ini? Jawabannya, PT ini memiliki 3 fungsi utama sahabat. Yang pertama adalah PT memungkinkan penghimpunan modal dari berbagai investor melalui penjualan saham. Yang kedua, PT ini memisahkan kepemilikan dan manajemen, di mana pemegang saham sebagai pemilik tidak terlibat langsung dalam operasional karena dikelola oleh direksi secara profesional. Yang ketiga adalah PT memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya sebatas modal yang diinvestasikannya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa tujuan utama didirikannya PT? PT ini didirikan dengan 3 tujuan utama. Pertama, untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Yang kedua, sebagai alat pengembangan usaha melalui ekspansi dan inovasi. Yang ketiga, PT ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja seiring dengan berkembangnya bisnis. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih ciri-ciri utama PT? Baik sahabat, PT ini memiliki 3 ciri utama nih. Pertama, PT ini adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, modal PT ini terbagi dalam saham yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, pemegang saham ini memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu hanya sebesar saham yang mereka miliki. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih jenis modal dalam perseroan terbatas? Oke sahabat, modal dalam PT ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah modal dasar, yaitu jumlah total modal yang direncanakan dalam anggaran dasar. Yang kedua adalah modal yang ditempatkan. Ini yaitu adalah bagian dari modal dasar yang telah disepakati untuk ditempatkan. Dan yang ketiga adalah modal yang disetorkan, yaitu bagian dari modal yang ditempatkan yang telah dibayarkan oleh pemegang saham. Jadi ada 3 jenis ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa saja sih jenis-jenis perseroan terbatas? Oke sahabat, PT ini terdiri dari 3 jenis utama nih. Yang pertama adalah PT tertutup, di mana sahamnya ini tidak dapat diperjualbelikan kepada publik. Yang kedua ada PT publik, yaitu yang sahamnya dapat diperjualbelikan kepada publik tetapi tidak terdaftar di bursa efek. Dan yang ketiga, PT terbuka atau TBK, di mana sahamnya ini terdaftar dan dapat diperjualbelikan di bursa efek. Pertanyaan selanjutnya, Kaminer HC, apa saja nih kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas? Oke sahabat, PT ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama adalah perlindungan hukum bagi pemegang saham, lalu kemampuan untuk mengumpulkan modal lebih besar dan struktur yang lebih profesional. Namun sahabat, PT juga memiliki kekurangan seperti proses pendirian yang kompleks dengan biaya yang pasti lebih tinggi serta kewajiban untuk mematuhi berbagai macam regulasi yang ada.
Next pertanyaan, kami dari HC, apa saja sih persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas? Nah sahabat, untuk mendirikan PT terdapat nih beberapa persyaratan utama. Yang pertama, pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, nama PT itu harus unik dan tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Nanti akan dicek di dalam sistem. Yang ketiga, akta pendirian PT itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris, jadi oleh notaris ya. Dan yang keempat, modal PT harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, domisili PT harus memiliki alamat tetap sebagai tempat kedudukannya sahabat. Next pertanyaan, kami dari HC, mengapa sih penting bagi pengusaha untuk memahami perseroan terbatas sebelum mendirikannya? Nah sahabat, memahami PT secara komprehensif mulai dari konsep dasarnya, fungsinya, tujuan, hingga persyaratan dan tahapan pendiriannya, ini membantu pengusaha lebih percaya diri dalam mengambil langkah ini. Karena mendirikan PT itu bukan sekedar memenuhi legalitas, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah dengan persiapan yang matang dan pengetahuan yang memadai, PT ini dapat menjadi kendaraan efektif untuk mencapai tujuan bisnis serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat luas. Next pertanyaan, kami dari HC, apa saja sih layanan online yang tersedia untuk perseroan terbatas ini? Jadi jawabannya sahabat, terdapat nih beberapa layanan online terkait PT, antara lain nih pendirian atau pengesahan untuk mendirikan dan mendapatkan legalitas PT, perubahan untuk mengubah data atau struktur PT, pembubaran PT jika dihentikan operasionalnya, penggabungan atau merger ketika 2 atau lebih PT bergabung menjadi satu, lalu akuisisi untuk pengambil alihan PT oleh perusahaan lain, dan peleburan yaitu penggabungan beberapa PT menjadi entitas baru. Next pertanyaan, kami dari HC, apa saja sih tahapan dalam mendirikan perseroan terbatas ini? Jadi sahabat, jawabannya, untuk mendirikan perseroan terbatas terdapat di Indonesia. Nah langkah pertama adalah sahabat harus memesan nama PT secara online melalui website Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan bahwa nama belum digunakan. Nah nantinya setelah disetujui dilakukan pembuatan akta pendirian PT oleh notaris. Selanjutnya pendiri harus menyetor modal PT secara penuh sesuai ketentuan, dan biasanya ini melalui bank. Setelah modalnya disetor, PT harus didaftarkan ke Kemenkumham melalui sistem online. Jika pendaftarannya disetujui, pendiri akan menerima dokumen pendirian PT termasuk surat keputusan Menteri Hukum dan akta pendirian PT yang disahkan serta STTD PT sebagai bukti legalitas usaha sahabat. Next pertanyaan, kami dari HC, berapa besaran modal dasar dalam pendirian PT ini? Baik sahabat, jadi besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendirinya. Nah dari total modal dasar yang telah disepakati, minimal 25% harus disetor ke bank atau ditempatkan sebagai syarat pendirian PT. Next pertanyaan, kami dari HC, berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat perseroan terbatas ini? Jadi sahabat, biaya pembuatan PT ini berkisar antara 2 juta hingga 18 juta nih, tergantung pada kompleksitas dan kebijakan notaris yang dipilih. Rinciannya ini biasanya meliputi akta pendirian kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 5 juta, pengesahan Kementerian Hukum itu sekitar 1,5 juta, serta biaya jasa notaris yang berkisar antara 1 hingga 5 juta rupiah. Jadi kalian silakan ditentukan mau berapa untuk biaya yang kalian sediakan dalam membuat PT ini. Pertanyaan berikutnya, kami dari HC, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan perseroan terbatas ini? Jadi sahabat, proses pendirian PT ini biasa memakan waktu kurang lebih 10 hingga 30 hari kerja nih, tergantung pada beberapa faktor seperti kelengkapan dokumennya, respon dari instansi terkait, kompleksitas usaha, proses pendaftaran, serta efisiensi setiap tahapan. Nah, jika semua persyaratan terpenuhi dengan cepat, prosesnya biasanya lebih singkat teman-teman, jadi kurang dari 10 hari juga sudah selesai. Next pertanyaan, kami dari HC, dokumen apa saja sih yang biasa kita dapat saat mendirikan PT? Jadi sahabat, saat mendirikan PT ini, kita akan mendapatkan beberapa dokumen penting sebagai bukti legalitas usaha. Di antaranya ada akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris, surat keputusan SK Kemenkum sebagai pengesahan dari pemerintah, serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan, dan surat keterangan terdaftar pajak untuk keperluan perbacakan. Nah selain itu terdapat nomor induk berusaha NIB OSSRBA yang berfungsi sebagai identitas usaha. Perusahaan juga memperoleh tanda daftar perusahaan atau TDP atau sertifikat standar OSS sebagai bukti telah terdaftar secara hukum. Dan beberapa dokumen tambahan yang mungkin diperoleh meliputi EVIN perusahaan untuk aktivasi pajak online, rekening bank perusahaan, atau perjanjian kerjasama jika diperlukan. Nah sahabat, dokumen yang diperoleh ini dapat bervariasi ya, tergantung pada jenis usaha dan layanan yang digunakan dalam proses pendirian PT. Jadi bisa berbeda teman-teman.
Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih yang dimaksud dengan jasa pembuatan PT? Jadi sahabat, jasa pembuatan PT adalah layanan yang membantu proses pendirian perseroan terbatas mulai dari konsultasinya, persiapan dokumennya, pendaftaran, hingga pengurusan legalitas seperti akta PT, SK PT, dan NIB OSS RBA. Nah, layanan ini cocok bagi pebisnis yang belum familiar dengan birokrasi atau memiliki keterbatasan waktu dan juga anggaran, jadi bisa gunakan jasa pembuatan PT. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih keuntungan menggunakan jasa pembuatan PT? Jadi sahabat, dengan menggunakan jasa pembuatan PT itu memberikan banyak keuntungan. Seperti ini, ada konsultasi dan bimbingan bagi pemula. Lalu proses pendiriannya pasti lebih mudah dan cepat, dan pengurusan legalitasnya terjamin, serta efisiensi waktu dan biaya. Nah sahabat, jasa ini membantu seluruh tahapan pendirian PT, mulai dari perencanaan hingga dokumen legalitas diterbitkan. Sehingga nih sahabat pengusaha dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa repot mengurus birokrasi yang ada. Next pertanyaan, Kaminer HC, kapan sih UMKM ini sebaiknya membuat PT? Nah sahabat, UMKM sebaiknya membuat PT jika ingin perlindungan hukum, menarik investor, serta meningkatkan kepercayaan mitra bisnis atau mengikuti tender yang mensyaratkan statusnya PT. Nah selain itu, PT juga membantu pemisahan keuangan bisnis dan pribadi. Namun jika bisnis sahabat masih kecil dengan modal terbatas, PT ini bisa jadi belum diperlukan karena biaya administrasi dan pajaknya pasti lebih besar. Jadi kalian bisa gunakan solusi kedua, yaitu adalah pendirian PT perorangan. Kami sudah buatkan bagaimana cara membuat PT perorangan, ada video di channel ini ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara mendirikan PT dengan mudah? Nah sahabat, cara termudah mendirikan PT adalah dengan menggunakan jasa profesional yang akan membantu seluruh prosesnya. Dimulai dengan konsultasi untuk menentukan kebutuhan bisnis, kemudian menyiapkan dokumen seperti NPWP, KTP, nama PT, alamat, bidang usaha, modal, dan struktur kepemilikan. Nah setelah itu nanti notaris akan membuat dan menandatangani akta pendirian. Selanjutnya PT ini didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH Kemenkum, serta memperoleh NPWP, NIB, dan izin usaha melalui OSS. Nah setelah semua proses selesai, PT-nya resmi berdiri dan siap beroperasi sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih perubahan yang bisa terjadi dalam perseroan terbatas ini? Jadi sahabat, di dalam perubahan dalam PT ini dapat mencakup perubahan anggaran dasar seperti perubahan nama PT-nya, alamatnya, modal dasarnya, jangka waktu berdirinya, bidang usahanya, atau status perseroan. Misalnya dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Jadi inilah perubahan-perubahan yang bisa dilakukan dalam perseroan terbatas ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara mengecek legalitas PT? Jadi sahabat, legalitas perusahaan itu dapat dicek melalui situs resmi Kementerian Hukum di ahu.co.id. Caranya pastikan nih perangkatnya terhubung ke internet dulu. Lalu sahabat buka browser, akses situs ahu.co.id, lalu masukkan nama perusahaan, lengkapi capta yang ada, lalu hasil pencarian akan muncul. Jika perusahaannya tidak ditemukan, bisa jadi tidak terdaftar di ahu.co.id, sehingga pengecekan bisa dilakukan secara manual di Ditjen Ahu. Jadi sahabat, intinya ketika kita sudah mendaftar kepada badan hukum negara nih, baik itu PT, CV atau PT perorangan, itu semuanya pasti bisa dicek secara online, transparan. Karena apa? Karena itu sudah terdaftar resmi di negara. Jadi jika kalian saat dicek tidak ada, berarti hati-hati teman-teman. Itu artinya kalian belum didaftarkan secara resmi kepada negara ya. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, mengapa sih memilih jasa notaris atau konsultan untuk pendirian PT? Nah sahabat, jadi nih notaris dan konsultan ini menawarkan beberapa keunggulan seperti persyaratan yang mudah, cukup KTP dan NPWP, prosesnya cepat kurang lebih 3-4 hari kerja, lalu ada pengantaran akta pendirian ke kantor mungkin nanti via ekspedisi, dan pengerjaannya pasti oleh tim profesional, dan keamanan data pasti terjamin. Nah biayanya terjangkau dan layanan optimal. Jadi sahabat, pendirian PT ini sangat penting agar bisnis memiliki badan hukum yang sah dan mendapat berbagai manfaat legalitas dari negara ini. Nah sahabat, kalian masih bingung soal pendirian PT atau ragu nih bagaimana cara urusnya dan gak mau ribet? Nah tenang aja, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, atau mau konsultasi lebih lanjut juga bisa kepada nomor WA. Nah gratis kok sahabat, jadi langsung hubungi via admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar, atau cek link deskripsi video ya. Jangan ragu, jangan malu-malu, kami siap bantu kalian lebih maju lagi. Kaminer HC, apakah bisa bantu urus pendirian PT dan proses seperti apa? Oke sahabat, iya jawabannya bisa kami bantu. Kami akan membantu pengurusan pendirian PT sahabat tanpa ribet, pasti terbit. Dan berikut promo kami dan penjelasannya ya. Bisa cek juga paket promo kami di link.id RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa cek di link deskripsi video, nanti kalian klik aja. Di sini akan menjelaskan bagaimana
promo pendirian PT yang bisa kami bantu. Jadi buat sahabat yang ingin dibantu pembuatan PT-nya, saat ini kami ada solusi promo pendirian PT, di mana kami RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo pendirian PT umum mulai dari Januari sampai dengan Desember 2025 untuk membantu teman-teman. Jadi saat ini kami memberikan promo all in terima beres tanpa ribet dari 8.500.000 itu menjadi hanya 5 juta saja, di mana paket ini nanti sahabat akan mendapatkan akta pendirian PT Notaris, SK Kemenkum PT, NPWP PT, NIB OSS RBA PT dan juga sertifikat standar lainnya, free logo pembuatan PT, free desain stempel PT, free kop surat PT, free kartu nama PT, free SOP PT untuk bisnis, free hak akses all system dan passwordnya, free video tutorial bisnis, free konsultasi legalitas bisnis. Nah, promo ini terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Jadi buat kalian yang ingin dibantu, silakan kalian chat nomor WA yang ada di layar. Nah, sahabat, kami juga membuka layanan lainnya teman-teman untuk legalitas seperti NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT. Nah, layanan kami ini bersertifikat BNSP, BPJPH dan Kemenkop UKM, di mana layanan ini full online seluruh Indonesia. Layanan 24 jam aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai. Jadi sahabat, buat kalian yang masih bingung tentang legalitas usaha PT, kalian silahkan konsultasikan kepada kami, dan jika ada yang ingin dibantu, kami siap membantu sahabat dalam mendirikan PT-nya. Nah sahabat, sebagai informasi, kami membuat channel ini yaitu Ritsarla Hilary ini ingin membantu tentang teman-teman UMKM seluruh Indonesia, karena banyak sekali teman-teman UMKM di pelosok-pelosok desa yang jauh dari dinas, kemudian jauh dari kota dan jauh dari informasi. Makanya kami membuat video-video bagaimana cara mudah melengkapi legalitas, karena banyak teman-teman UMKM yang sudah memiliki bisnis tapi bingung cara mengurus legalitasnya sehingga bisa tidak berkembang usahanya. Nah sahabat, kami banyak buatkan juga teman-teman, di masing-masing video ini ada link deskripsinya, dan masing-masing kami memiliki link teman-teman. Nanti linknya kalian bisa klik teman-teman, dari mulai bagaimana urus legalitas, kemudian ada ebook, ada produk lokal terfavorit, ada profil dan portofolio kami, kemudian ada promo-promonya, ada form kuisnya juga, ada paket kelas bisnis, dan ini adalah media sosial kami teman-teman ya, bisa kalian cek lengkap di deskripsi video. Jadi kami membuat channel ini kami dedikasikan untuk teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Nah kita coba klik yang link PKRT teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalian bisa konsultasi gratis ya. Silakan kalian kepoin aja, ini promo-promo yang ada yang kami berikan untuk teman-teman UMKM. Nah, ada syarat-syarat PKRT, kemudian paket promo kami yang berjalan di tahun ini. Paket promo mulai dari PT perorangan teman-teman, bisa kalian cek dapat apa saja. Kemudian ada promo paten merek haki juga kami berikan promo. Kemudian ada promo sertifikat halal khusus untuk makanan. Ada promo izin edar BPOM juga untuk khusus makanan. Kemudian ada promo company profile. Kita buat harganya harga promo teman-teman untuk membantu teman-teman lebih maju lagi ya. Kemudian promo website bisnis teman-teman, dan juga kami sudah buatkan nih video tutorial bisnis untuk produk-produk PKRT. Jadi buat kalian yang punya produk PKRT, kalian belum lengkap legalitas bisnisnya, kalian bisa pilih produknya, kalian klik nanti akan terhubung ke dalam videonya teman-teman. Dan kami juga sudah membuat rahasia cuan untuk resep produk PKRT. Jadi teman-teman, buat kalian yang punya produk PKRT, kalian ingin menambah produk, silakan kalian beli e-booknya yang ada di kami. Sudah kami berikan harganya juga promo sahabat. Jadi silakan kalian pilih nih, bagi banyak macam. Ada mulai sabun cuci piring, pembersih ban kendaraan, kemudian sampo khusus karpet mobil, bundling jago bikin produk, kemudian ada lem tikus, formula sabun. Ya, pokoknya intinya kalian kepoin aja, kalian lihat apa yang menjadi kebutuhan kalian, kami usahakan ada di dalam link ini. Jadi semoga dengan adanya ebook ini bisa membantu inovasi dan ide bisnis teman-teman menjadi lebih variatif lagi ya sahabat. Silakan teman-teman kepoin aja, ini buku-buku yang ebook yang kami sediakan. Jadi kalian nikmati ya, karena harganya kami berikan promo nih. Jadi manfaatkan, karena bisa jadi tiba-tiba nanti kami naikkan harganya. Jadi buat kalian yang penasaran, segera check out, karena nanti di situ kalian akan mendapatkan ebooknya dari produk yang membuat kalian penasaran dan untuk menambah inovatif dari produk kalian. Nah, kita cek untuk link berikutnya teman-teman.
Di sini rahasia UMKM kaya. Jadi kami juga sudah buatkan e-book legalitas bisnis sahabat. Jadi ada NIB, PIRT, sertifikat halal. Buat kalian yang penasaran nih ketika sudah menonton videonya, kemudian kalian pengen materinya. Nah, materi-materi itu sudah kami masukkan juga ke dalam sini teman-teman. Jadi e-booknya ini itu membahas tentang per jenis legalitas bisnis. Dan juga kami sudah membuat konten digital, konten kreator teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin mengembangkan bisnis kreator digital juga, silahkan pilih aja, sudah kami sediakan e-booknya teman-teman. Nah, ini adalah UMKM Hub teman-teman. Kami juga membantu teman-teman UMKM, produk-produknya akan kami pasarkan di dalam YouTube kami. Jadi teman-teman, ini kalian bisa bergabung dengan kami jika kalian mau untuk endorse di channel kami. Kemudian kami juga sudah membuatkan beberapa nih e-booknya untuk e-book tentang resep kuliner cuan teman-teman. Jadi buat kalian yang punya usaha kuliner, kalian ingin merambah di produk apa lagi yang sekiranya bisa kalian kembangkan, bisa manfaatkan e-book yang ada. Nah sahabat, masing-masing link ini memiliki isi yang berbeda teman-teman. Kita akan cek lagi untuk profil dan portofolio kami di sini. Jadi teman-teman, kami sudah melayani berbagai macam ratusan UMKM seluruh Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke. Kalian bisa lihat ini profil kami, klien UMKM kami yang sudah kami bantu teman-teman. Nah ini juga penjelasan masing-masing, ada NIB, kemudian contohnya NPWP, PIRT penjelasannya, dan juga ada contohnya teman-teman. Jadi kalian nggak usah ragu, nggak usah bingung. Ini ada PT Perorangan, kemudian ada paten merek haki, kemudian ada company profile, ada barcode one, ada barcode GS1 Indonesia. Jadi teman-teman, di dalam link deskripsi LINK konsultan PKRT itu kami berikan update promosinya, harganya seperti apa, kalian bisa kepoin dan manfaatkan. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang masih penasaran seperti apa PT atau ada yang mau ditanyakan, silakan jangan ragu, jangan malu, ketikkan di kolom komentar. Atau kalau kalian ingin konsultasi langsung, bisa gratis, silakan kalian chat nomor WA admin yang ada di layar atau di link deskripsi video. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.